Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadona, NIM STE 20220278. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review jurnal dengan judul Perbandingan Kinerja Pretrain Indobird Best dan Indobird Lite pada klasifikasi sentimen ulasan TikTok Tokopedia Seller Center dengan model Indobird. Kemudian ada kerangka isi jurnal, yaitu tentang jurnal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, serta yang terakhir saran. Tentang jurnal, judul perbandingan kinerja Pretrain Indobird Best dan Indobird Lite pada klasifikasi sentimen ulasan TikTok Tokopedia Seller Center dengan model Indobird. Nama penulis Wildan Amrul Hidayat, Vina Rahmayanti Setianing Lastiti, nama jurnal, jurnal JSII atau Jurnal Sistem Informasi, volume 11, nomor 2, halaman 13-20. Kemudian ada latar belakang masalah. Yang pertama, integrasi media sosial dan e-commerce. TikTok dan Tokopedia, yaitu kolaborasi antar platform media sosial TikTok, yaitu media sosial dan video pendek, dan Tokopedia, yaitu platform e-commerce. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk mempromosikan produk mereka melalui konten video menarik yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen dan potensi penjualan melalui media sosial TikTok. Kemudian yang kedua, banyaknya ulasan pengguna terkait fitur dan pengalaman aplikasi. Dengan adanya fitur baru dalam aplikasi ini, terdapat isu dan tantangan yang dihadapi oleh para penjual, seperti keluhan mengenai fitur, pelayanan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, diperlukan adanya Diperlukan analisis sentimen berbahasa Indonesia agar perusahaan memahami persepsi pengguna. Dari isu-isu ini mendorong penelitian ini untuk melakukan analisis sentimen dengan tujuan memahami persepsi dan umpan balik pengguna secara lebih baik. Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana kinerja modal Indobird SP2 dibandingkan dengan Indobird Lite SP2 dalam klasifikasi sentimen ulasan TikTok Tokopedia Seller Center. Yang kedua, seberapa efektif model Indopart dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen? Kemudian tujuan penelitian yang pertama membandingkan kinerja dua model Indobird, Best dan Lite pada ulasan pengguna, yaitu menganalisis dan membandingkan performa dua Indobird dalam klasifikasi terhadap ulasan pengguna TikTok Tokopedia Seller Center. Kemudian yang kedua, mengetahui akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari masing-masing model. Yaitu untuk menentukan model yang paling optimal dalam pemrosesan bahasa Indonesia dengan menggunakan model Indobird. Kemudian manfaat penelitian yang pertama memberikan gambaran performa dari dua varian Indobird untuk NLP dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bagaimana model Indobird yang secara khusus untuk teks bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menganalisis sentimen secara akurat. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan memahami persepsi pengguna terhadap aplikasi TikTok Tokopedia Seller Center. Hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh pengembang sistem e-commerce, yaitu Tokopedia, untuk mengembangkan fitur analisis ulasan otomatis. Model ini dapat membantu mengklasifikasikan keluhan dan pujian pelanggan secara otomatis, kemudian memantau perubahan sentimen pelanggan terhadap fitur atau update aplikasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan literasi penggunaan model Indobird dalam konteks NLP Indonesia. Yaitu penelitian ini memperkaya literatur akademik eh, pada penerapan deep learning, khususnya Indobird dalam klasifikasi teks bahasa Indonesia. Yang kemudian bisa menambah referensi ilmiah untuk riset-riset NLP selanjutnya di Indonesia. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, data diambil dari Google Play Store dan sentimen dibatasi.
dua, yaitu positif dan negatif. Yang kedua, model yang digunakan terbatas pada Indobird Base P2 dan Indobird Light Base P2. Kemudian yang ketiga, pre-processing dilakukan secara terbatas, yaitu cleaning, scaffolding, normalization, dan stop word removal. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama yaitu scraping atau pengumpulan data ulasan. Pengumpulan data ulasan ini eh, bersumber dari ulasan TikTok Tokopedia Seller Center yang diambil dari Google Play Store dengan jumlah data 3.145 ulasan. Kemudian disimpan dalam format CSV menggunakan Google Play Scraper. Kemudian yang kedua yaitu labeling manual. Labeling manual dilakukan oleh tiga penilai yang menghasilkan 1.755 ulasan negatif dan 1.390 ulasan positif. Kemudian yang ketiga, pre-processing, yaitu cleaning. Data cleaning merupakan proses mengurai noise dengan dilakukan pembersihan dari elemen teks yang tidak diperlukan. Kemudian normal normalization normalization text, yaitu proses yang dilakukan mengubah kata singkatan atau slang menjadi bentuk normal bahasa Indonesia. Kemudian ada scaffolding, yaitu proses yang digunakan untuk merubah setiap kata yang di dalam dataset menjadi huruf kecil. Kemudian stop word removal, yaitu proses yang dilakukan untuk menghilangkan kata-kata yang sering muncul, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap makna. Kemudian yang keempat yaitu data splitting, yaitu di sini ada training yaitu 64% atau 2012 data, kemudian validation 16% atau 504 data, dan testing 20% atau 629 data. Kemudian eh, ada pemodelan menggunakan dua varian Indobird, yaitu Indobird P2 dan Indobird Light P2. Di mana modeling ini yaitu menggunakan fine tuning. Kemudian ada tokenisasi Indobird, panjang maksimal input yaitu 128 token. Kemudian yang keenam ada evaluasi performa dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu model deep learning, atau subjek penelitian itu tools yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model deep learning Indobird Base P2 dan Indobird Light Base P2. Kemudian ada objek penelitian yaitu ulasan pengguna aplikasi TikTok Tokopedia Seller Center yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang diambil dari Google Play Store. Kemudian ada hasil penelitian atau kesimpulan. Yang pertama yaitu Indobird Base P2 menghasilkan 97% akurasi. Kemudian Indobird Light itu menghasilkan 94 akurasi. Selain itu, metrik evaluasi lainnya seperti precision, recall, dan advance score juga menunjukkan performa yang lebih baik pada model Indobird S itu dibandingkan model Indobird Light P2 yang menghasilkan 94%. Kemudian yang kedua yaitu Indobird Base P2 memiliki kinerja lebih unggul dan mengklasifikasikan sentimen ulasan di semua metrik. Maksudnya adalah penggunaan model Indobird Base P2 lebih efektif dan akurat dalam menganalisis sentimen ulasan berbahasa Indonesia dibandingkan Indobird Light itu. Oleh karena itu, penggunaan model Indobird dengan train yang lebih besar seperti Indobird Base P2 dinilai lebih efektif untuk mencapai akurasi yang terbaik dalam analisis sentimen. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu conclusion matrix.
juga mengindikasikan bahwa Indobird Best memiliki tingkat kesalahan atau false positif dan false negatif yang lebih rendah. Berarti model Indobird Best itu lebih akurat dan stabil dalam membedakan antara sentimen positif dan negatif karena jumlah prediksi yang salah pada model ini lebih sedikit. Yaitu Indobird Best itu lebih akurat dengan menghasilkan false positif 7 dan false negatif 15 dengan total kesalahan 22, sedangkan Indobird Light B2 itu kurang akurat menghasilkan false positif 19 dan false negatif 18 dengan total kesalahan 37. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian yaitu yang pertama dataset nyata, artinya dataset menggunakan dataset yang digunakan itu asli atau real world data dari pengguna melalui scraping dari Google Play Store. Kemudian metode sistematis, maksudnya model Indobird yang digunakan itu relevan karena dirancang untuk bahasa Indonesia dan menerapkan metodologi yang sistematis mulai dari scraping, kemudian pre-processing, training hingga evaluasi. Kemudian eh, selanjutnya evaluasi itu lengkap, maksudnya hasil pengujian itu mencakup berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan advance score. Dan ada kekurangan penelitian. Yang pertama yaitu eh, label yang digunakan itu hanya dua sentimen, di mana hanya ada positif dan negatif tanpa mempertimbangkan sentimen netral. Kemudian labeling dilakukan manual oleh tiga penilai. Maksudnya ini tuh berpotensi menimbulkan subjektivitas eh, atau tidak diuji konsistensinya. Proses ini tuh tidak dilakukan oleh sistem otomatis, melainkan oleh tiga orang manusia atau anator penilai yang membaca setiap ulasan dan memberi label secara manual. Kemudian tidak dibandingkan model lain, maksudnya tidak dilakukan perbandingan dengan model lain seperti SVM, naive Bayes pada dataset yang sama untuk validasi kerja. Selanjutnya ada saran atau rekomendasi, yaitu yang pertama penggunaan model retrain Indobird dengan skala lebih besar seperti Indobird Large 2. Maksudnya penelitian berikutnya itu mempertimbangkan penggunaan model retrain Indobird dengan skala lebih besar seperti Indobird Large itu untuk menguji apakah kapasitas model yang lebih kompleks. Apakah menguji apa kapasitas model yang lebih kompleks dapat memberikan peningkatan performa dalam hal akurasi, presisi, recall yang lebih signifikan. Kemudian, yang kedua, yaitu menambahkan kategori sentimen netral. Klasifikasi dalam masalah lebih ini tuh hanya terbatas pada kedua kelas, itu positif dan negatif. Menambahkan kategori sentimen netral itu maksudnya bisa untuk mendapatkan hasil hasil yang lebih representatif dan disarankan mendapat kelas netral karena tidak semua ulasan pengguna memiliki sentimen yang jelas itu. Kemudian yang ketiga, melakukan perbandingan dengan model lain tidak hanya terbatas pada dua varian Innova. Misalnya, perbandingan model yang lebih luas itu mencakup model deep learning dan machine learning lainnya seperti SVM dan naive Bayes. Oke, sekian dan terima kasih. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.